Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'du, surah rahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Fikih Muyassar ini ya, yang disusun oleh tim Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Profesor Dr. Abdul Karim bin Sunaitan Al-Amri, Profesor Dr. Abdullah bin Fat Asy-Syarif, Profesor Dr. Faihan bin Sali Al-Mutairi. Ya. Kemudian dibaca ulang oleh Profesor Dr. Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqih, ya, Al-Faqihi. Pengantar dari kitab ini ditulis oleh Syekh Salim bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ya. Kitab ini panduan praktis fikih dan hukum Islam, lengkap berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita sudah lalui kitab taharah, kitab sholat. Ya, kitab sholat ini masih kita lanjutkan waktu yang lalu itu sampai bab ke-12 ya. Bab ke-12 yaitu sholat 2 hari raya ya. Sekarang kita lanjutkan ke bab 13 ya, sholat istisqa. Bab ini tentu saja terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama itu definisi hukum dan dalilnya. Ya. Definisi istisqa adalah meminta diturunkannya air hujan dari Allah tabaraka wa ta'ala saat hamba-hamba membutuhkannya dengan tata cara tertentu. Hal itu terjadi ketika tanah kering dan kemarau panjang karena tidak ada yang menyiramkan dan menurunkan air hujan kecuali Allah Ta'ala semata. Itu. Kemudian Nabi melakukan sholat istisqa ya. Itu Nabi memanggil para sahabat ya. As-sholatul jami'ah gitu ya. Jadi kalau sholat fardu nggak perlu as-sholatul jami'ah, orang udah tahu kok bahwa dia mau sholat fardu wajib ke masjid. Yang harusnya dibaca adalah sawu sufakum fa inna tasyatis suhub min iqamati shalah. Itu atau astaqimu wa'tadilu ya, lurus dan rapatkan. Bukan dipanggil untuk sholat, mari kita sholat berjamaah ya. Orang nggak ngerti jadi pengen jadi imam ya. Gitu. Insyaallah ya. Semangat orang menjadi imam ya. Mudah-mudahan dia mau belajar sehingga dia bisa bermanfaat untuk diri dia sendiri ya. Kita dukung tentu saja orang yang semangat ya datang ke masjid mau jadi imam walaupun nggak bisa ya.
walaupun nggak paham syarat-syarat jadi imam, nggak tahu syarat-syarat rukun sholat, nggak tahu juga eh, kewajiban sholat, ya wajibnya sholat itu ya ada beberapa macam, ada 15 kalau nggak salah wajibnya sholat. Ya. Kemudian sunah-sunah sholat dia harus paham itu ya. Bagian pertama dari definisi hukum dan dalilnya, ya sudah dijelaskan tadi definisinya, ya meminta turunkannya air atau hujan dari langit. Sedangkan hukum istisqa adalah sunnah muakkad berdasarkan ucapan Abdul bin Zaid radhiyallahu anhu. Harajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ilal kiblati yad'u wa hawala rida ahu wa shalla rak'atain jahara fihima bil qiraah, ya. Nabi SAW keluar meminta hujan, lalu beliau menghadap kiblat untuk berdoa dan membalikan kain selempangnya, lalu beliau sholat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan pada keduanya. Ya, ini muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomornya 1011 dan Muslim nomornya 898. Itu bagian yang pertama, ya. Definisi hukum dan dalilnya. Kemudian bagian yang kedua, sebab istisqa. Sebab sholat istisqa adalah kemarau yang panjang karena tertahannya air hujan, karena Nabi SAW melakukannya untuk hal tersebut. Kemudian setelah Nabi sholat istisqa, maka turunlah hujan, ya. Dan hujan gak berhenti-berhenti, ya, sehingga banjir di mana-mana. Kemudian para sahabat minta lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, udah banjir di mana-mana, hujan turun terus, minta lagi kepada Allah untuk memberhentikan hujan ini. Kemudian Nabi melakukannya, ya. Bagian yang ketiga, waktu dan tata caranya. Waktu dan tata cara sholat istisqa adalah sama dengan sholat id berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, shollan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rakaatain kama yusolli bil idain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat sebagaimana beliau sholat di dalam 2 hari raya. Kalau 2 hari raya tadi sudah kita lalui. Kemudian disunahkan mendirikannya di tanah lapang, ya, sama dengan sholat id, seperti, ya, sholat id tadi, dan dilaksanakan sholat 2 rakaat dengan bacaan dikeraskan pada keduanya, seperti sholat id, dan sholat itu dilakukan sebelum khutbah, ya. Jadi sholat ini sama dengan sholat id, ya, dilakukan sebelum khutbah. Demikian juga untuk jumlah takbir dan bacaan surat pada 2 rakaat. Sama ya dengan sholat itu tadi. bisa tadi ya, sabihis, yang kedua itu al-ghaziyah, ya. Istisqa artinya meminta hujan. Juga boleh dengan cara apa saja, yaitu yang pertama itu seorang berdoa dan mohon hujan dalam sholatnya ketika sujud. Yang kedua, imam meminta hujan dengan berdoa di atas mimbar di dalam sholat Jumat. Sungguh Nabi SAW telah meminta hujan di atas mimbar pada hari Jumat. Dalilnya itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor 1521 dan At-Tirmizi nomor 558, dan ia hadisnya hasan, ya. Lihat kitab Irwa al-Ghalil, ya, bab 3 halaman 133. Kemudian istisqa juga boleh dengan cara yang apa saja, tadi sudah disebutkan, ya, pada saat sholat Jumat, misalnya pada saat
kita sujud ya, boleh. Ya. Namanya berdoa ya. Jadi tidak perlu rame-rame. Cukup sendiri aja kita berdoa. Berdoa apa saja ya dalam sujud misalnya atau dalam tahiyat akhir misalnya seperti itu. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, keluar menuju sholat istisqa. Bila imam hendak menunaikan sholat istisqa, maka hendaknya dia menasihati masyarakat, memerintahkan mereka agar bertaubat, berhenti dari perbuatan zalim, meninggalkan permusuhan dan kebencian, karena ia adalah sebab ditahannya kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dan karena kemaksiatan adalah sebab kekeringan. Ya. Makanya hati-hati ya kalau orang berbuat maksiat, kita nasihatin. Karena kalau Allah mengazab bukan cuma dia ya, satu kampung itu atau satu kota. Sedangkan takwa adalah sebab keberkahan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, ya, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu ya, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya, siksanya macam-macam ya. Tidak diturunkannya hujan atau diturunkannya gempa, macam-macam ya. Makanya kita selalu banyak-banyak bertobat ya kepada Allah, karena dosa kita itu paling banyak ya, enggak pasti berdosa setiap manusia. Kita ampunlah selalu kepada Allah ya, dengan cara bertakwa kepada Allah ya. Membersihkan diri untuknya, tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai perhiasan, karena hari ini adalah hari kerendahan dan kekhusyuan. Hendaklah keluar dalam keadaan tawaddu khusus ya, atau khusyuk dan rendah diri serta tunduk berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Harajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil istisqa imutazallilan mutawadian mutakhasyian mutadorrian ya, kata Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Nabi SAW keluar untuk meminta hujan dalam keadaan merendahkan diri, bertawadu ya, khusyuk dan tunduk kepada Allah ya. Itu bukan syarat ya, tapi Nabi memerintahkan seperti itu. Bagian yang kelima, khutbah sholat istisqa. Disunahkan bagi imam berkhutbah dalam sholat istisqa dengan satu khutbah sesudah sholat. Hendaklah khutbahnya simpel namun mencakup banyak permasalahan. Dalam khutbahnya dia mengajak hadirin untuk bertaubat, memperbanyak sedekah, kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan. Dalam khutbah hendaknya imam memperbanyak istighfar dan membaca ayat-ayat yang mengajak bertaubat, memperbanyak doa memohon hujan dari Allah tabaraka wa ta'ala seperti ucapan ya Allah ya, hujanilah kami ya, Allahumma aghithna. Artinya ya Allah hujanilah kami ya. Dalilnya mutafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ucapan Allahumma
kina ghaisan hugisan marian ajilan ghaira ajilin nafian ghaira dorin, ya, ghaira dorrin. Artinya, ya Allah, berilah kami hujan yang membantu dalam mengatasi peceklik yang nikmat, juga yang menyuburkan, yang segera datang dan tidak tertunda, yang bermanfaat, ya, tidak memudaratkan. Jadi bisa aja hujan tuh, kalau kita nggak minta seperti ini, hujan tuh turun dengan lebat sehingga banjir, ya, banjir bandang itu kan menghancurkan, artinya kan. Kita minta hujan yang membantu dalam mengatasi peceklik, ya. Hujan untuk kenikmatan, hujan untuk menyuburkan tanam-tanaman, ya, bukan dilanda bencana, ya. Serta ucapan Allahumma antallahu la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnul fuqara, ya, anzil alainal ghaisa waj'al ma anzaltalana quwwatan wa bala ghon ilahin. Ya, selain ucapan yang tadi, ya, ya Allah, berilah kami hujan yang membantu, ya. Yang kedua nih, ya Allah, Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau Maha Kaya, sedangkan kami fakir, turunkanlah hujan kepada kami. Jadikanlah air hujan yang Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan bekal yang menyampaikan kami kepada waktu yang ditentukan. Masya Allah, ya. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1173, sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Takhrij Al-Miskah nomornya 1508. Dan doa sepertinya sambil mengangkat kedua tangan, ya, sambil mengangkat kedua tangan, karena Nabi melakukannya hingga putih ketiaknya terlihat, dan orang-orang juga mengangkat tangan mereka, karena Nabi SAW ketika mengangkat kedua tangannya meminta hujan dan hujan pada sholat Jumat, maka orang-orang juga mengangkat kedua tangan mereka. Hendaklah memperbanyak salawat kepada Nabi SAW karena ia merupakan sebab dikabulkannya doa, ya. Begini, ya, Nabi begini sampai kelihatan ketiaknya, ya, ke atas. Tapi kalau salat khotbah Jumat seperti ini. Jadi kalau mau angkat tangan dibolehkan, ya. Bagian yang keenam, sunnah-sunnah yang patut dijaga dalam salat istisqa. Yang pertama itu, hendaklah memperbanyak berdoa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya, yang ngarang sendiri, ya, berkenaan dengan hal tersebut, menghadap kiblat tentunya, ya, di akhir doa, ya, membalikan kain selempang, menjadikan yang kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan, ya. Jadi tadinya di kanan pindah ke kiri pindahkan ke kanan selempangan. Demikian juga pakaian yang mirip dengan kain selempang seperti jubah dan yang sepertinya. Sungguh telah diriwayatkan secara sahih, ya, annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hawala ilan nasi zahrahu wastaqbalal kiblata yad'u summa hawala rida'ah, bahwa Nabi SAW membalikan punggungnya kepada orang-orang, yakni membelakangi, dan beliau menghadap kiblat untuk berdoa, kemudian membalikan kain selempang beliau, ya. Jadi tadinya lagi khutbah dia ngadep ke jemaah, begitu berdoa dia membalikan, membelakangi jamaah, mengangkat tangan tadi, ya.
Gitu. Itu tata cara salat istisqa ya. Bedanya muttafaqun alaih. Kemudian ada yang berkata hikmah membalikkan kain selempang adalah memberikan rasa optimis agar Allah tabaraka wa ta'ala mengubah keadaan dari kondisi yang dialaminya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, disunahkan agar seluruh kaum muslimin keluar untuk melaksanakan sholat istisqa, termasuk kaum wanita dan anak-anak. Makanya Nabi ya, as-sholatul jami'ah ya, itu nggak ada suku vakum ya. Kalau fardu iya, tapi kalau fardu ada imam yang nggak paham, dia bilang as-sholatul jami'ah, udah jelas-jelas orang mau sholat jamaah, ajak pula ya. Yang ketiga, disunahkan berangkat dengan khusyuk, tunduk dan rendah hati, karena Nabi SAW keluar untuk istisqa dalam keadaan merendahkan hati, tunduk, khusyuk dan tawadhu ya, pada Allah. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi seraya dia berkata hasan sahih, hadis ini telah hadir sebelumnya ya. Bismillah. Yang keempat, disunahkan saat hujan turun untuk berdiri di awalnya agar ia mengenai tubuhnya dan mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan deras yang bermanfaat. Karena ada hujan yang nggak bermanfaat ya ternyata ya. Hujan deras sehingga banjir bandang ya, merusak rumah, merusak semua tanaman-tanaman ya. Gitu. Waktu itu di Madinah juga hampir seperti itu, karena hujan yang nggak berhenti ya. Tapi kemudian Nabi memohon doa agar diberhentikan hujan ini ya. Dan mengucapkan juga mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami telah diturunkan hujan dengan karunia dan rahmat Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, itu apabila hujan lebat dan dikhawatirkan dapat membahayakan, maka disunahkan mengucapkan Allahumma hawa laina ya, Allahumma hawa laina wala alaina, Allahumma alazira bi wal akami wabutu nil audiyati wa mana bitis sajarah ya, wabana wa mana bitis sajar ya. Ya Allah, artinya ya Allah, jadikanlah hujan ini turun di sekitar kami dan janganlah Engkau jadikan turun menimpa kami. Ya Allah, alihkanlah ia ke bukit-bukit dataran tinggi, perut-perut lembah dan tempat-tempat timbulnya pohon. Tuh. Ya. Maksudnya biar hujan ini bermanfaat ya, sehingga kita minta agar bisa menampung ya di atas. Nanti kalau kemarau dia turun ke bawah seperti itu. Ya, itu saja ya yang bisa saya sampaikan dalam sholat istisqa ini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari sholat ini, dan kita memang jarang melakukan ini ya kan, karena kita diberkahi terus oleh Allah dengan hujan yang melimpah. Ya, tentu saja hujan yang bermanfaat. Apa yang benar itu datang dari Allah ya. Apa yang salah itu datang dari saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah ya, karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya. Saya mohon maaf kepada antum semua ya. Kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya.
Allahumma qsim lana min khosyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bi alaina masaibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rona ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, artinya, ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang dapat menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Berilah kami ketaatan kepadamu, ketaatan yang dapat menghantarkan kami ke dalam surgamu. Berilah kami keyakinan yang dapat meringankan kami dalam menghadapi musibah dunia. Ya Allah, berilah kami kenikmatan dengan pendengaran kami, penglihatan, serta kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami. Jadikanlah semua ini sebagai warisan kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebesar-besar tujuan kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Janganlah Engkau kuasakan kami kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.